Halo anak-anak, berjumpa kembali di channel Gembira Belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pelajaran matematika kelas 6 SD, kurikulum 2013 tentang bangun ruang. Kita akan membahas satu topik ya, mengenai volume gabungan bangun ruang. Kita sudah belajar ya tentang volume dari beberapa bangun ruang, seperti volume bangun ruang prisma, limas, tabung, kerucut, dan bola. Sekarang kita akan menggabungkan ya bangun ruang tersebut dan kita cari volumenya. Kita ingat dulu ya rumus-rumus dari volume bangun ruang. Yang pertama adalah volume prisma. Volume prisma rumusnya adalah luas alas dikali tinggi prisma. Jadi luas alasnya tergantung pada bentuk alas prismanya ya. Kalau ini ya prisma segitiga, berarti luas alasnya menggunakan luas segitiga. Kalau ya prisma segi empat ya, atau punya nama istimewanya balok ini ya, luas alasnya menggunakan rumus luas persegi panjang. Kalau yang ini adalah prisma segi 6 ya, berarti luas alasnya menggunakan rumus luas segi 6. Yang berikutnya adalah volume tabung. Volume tabung adalah luas alas dikali tinggi. Kita lihat gambar tabungnya seperti ini ya, ada jari-jari dan ada tingginya. Luas alas tabung ya dicari dengan menggunakan rumus luas lingkaran. Mengapa? Karena alasnya tabung atau tutupnya tabung itu berbentuk lingkaran, sehingga luas alasnya kita cari menggunakan rumus luas lingkaran, yaitu pi kali r pangkat 2 kali tinggi tabungnya. Kemudian adalah volume limas. Volume limas adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi limas. Luas alasnya juga bergantung pada bentuk alasnya ya. Contohnya ini adalah limas segitiga, sehingga mencari luas alasnya menggunakan rumus luas segitiga. Kalau limasnya adalah limas segi 4, berarti luas alasnya kita cari menggunakan rumus luas segi 4. Apakah segi 4-nya persegi, persegi panjang, atau berlaku tupat ya, tergantung dari soalnya. Berikutnya adalah volume kerucut. Kerucut rumusnya sepertiga kali luas alas kali tinggi kerucut ya. Ini adalah gambar kerucutnya ya. Ini luas alasnya ya dicari dengan menggunakan rumus luas lingkaran karena alasnya berbentuk lingkaran ya. Jadi rumusnya bisa kita ganti menjadi sepertiga kali pi kali r pangkat 2 kali t. Ini adalah jari-jarinya atau r ya, dan ini adalah tinggi kerucutnya. Selanjutnya adalah volume bola. Volume bola dicari dengan menggunakan rumus 4/3 kali pi kali r pangkat 3 ya. Jadi hanya dengan mengetahui jari-jarinya saja kita dapat menghitung volume bola. Anak-anak sudah ingat kembali ya semua rumus tentang volume bangun ruang. Kita akan gunakan rumus-rumus tersebut dalam memecahkan ya atau membahas soal-soal dari buku Senang Belajar Matematika ya. Ayo mencoba halaman 157. Nomor 2, adik Beni sedang bermain dengan temannya. Keduanya sedang membuat miniatur rumah dari bangun kubus dan prisma segitiga. Permainan tersebut menggunakan balok seperti pada gambar. Ketika diukur, sisi persegi hanya 5 cm dan tinggi prismanya 6 cm. Berapa cm kubik volume ketiga miniatur rumah tersebut? Coba kita lihat ya miniatur rumahnya. Ini terdiri dari bangun ruang prisma segitiga dan bangun ruang kubus, sehingga volume gabungannya adalah V1 tambah V2. V1 adalah volume prisma segitiga, V2 adalah volume kubus. Kita cari dulu V1-nya ya, yaitu volume prisma segitiga. Volume prisma segitiga dicari dengan rumus luas alas kali tinggi prisma. Sesuai dengan namanya, prisma segitiga, berarti alasnya berbentuk segitiga, sehingga luas alasnya dicari menggunakan rumus luas segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi segitiga dikalikan dengan tinggi prismanya. Alas segitiganya yang garis berwarna merah ini, yang garis mendatar ya, ini panjangnya 6 cm. Tinggi segitiganya yang tegak lurus dengan alasnya atau garis vertikal yang berwarna merah itu ya, ini panjangnya 4 cm. Tinggi prismanya ada di soal, yaitu 6 cm. Langsung kita masukkan angka-angkanya ya. Setengah kali 6 kali 4 kali 6. Hasilnya adalah 72 cm kubik. Sekarang kita mencari volume dari kubusnya.
Volume kubus dicari dengan menggunakan rumus R pangkat 3 ya. R itu adalah sisi atau rusuk dari kubusnya. Panjangnya adalah 5 cm. Jadi volume kubus sama dengan 5 pangkat 3. 5 kali 5 kali 5. Hasilnya adalah 125 cm kubik. Sekarang kita bisa mencari volume gabungannya. Volume gabungan sama dengan V1 tambah V2 ya. 72 ditambah 125. Hasilnya adalah 197 cm kubik. Tapi ingat, ini baru volume gabungan untuk satu rumah saja ya. Yang ditanya ini berapa volume ketiga miniatur rumah tersebut ya. Jadi volume 3 miniatur rumah ya, 3 kali dari volume gabungan tersebut. 3 kali 197. Hasilnya adalah 591 cm kubik. Nomor 3, perhatikan bentuk mainan kue tart berikut. Diameter paling atas pada mainan tersebut adalah 14 cm. Diameter di bawahnya berselisih 7 cm. Berapa cm kubik volume mainan tersebut? Coba kita lihat gambarnya ya. Ini adalah bangun ruang tabung. Yang di tengah juga tabung, yang di bawah juga tabung ya. Sehingga volume gabungannya ini kita dapatkan dengan menjumlahkan volume 1 tambah volume 2 tambah volume 3. Volume 1 itu tabung yang bagian atas, volume 2 tabung yang ada di tengah, volume 3 tabung yang ada di bagian bawah. Kita cari dulu ya volume bangun ruang tabung yang ada di atas, yaitu V1. Volume tabung adalah Pi kali R pangkat 2 kali T. Coba kita lihat gambarnya ya. Ini adalah diketahui D-nya 14 cm. Jika D-nya 14 cm, berarti R-nya setengah dari 14, yaitu 7 cm. Ini diketahui ya, tinggi mainan kue tart dari atas sampai ke bawah itu 45 cm ya. Ini tingginya sama nih ya. Jadi tinggi masing-masing tabungnya 45 cm ini kita bagi dengan 3. Kenapa dibagi dengan 3? Karena tabungnya ada 3 ya. Jadi masing-masing tabung ini tingginya adalah 15 cm ya. Kita masukkan ke dalam rumus volume tabung. Di sini R-nya 7 cm, jadi Pi-nya kita gunakan 22/7 ya. 22/7 kali 7 pangkat 2 kali 15. Hasilnya adalah 2310 cm kubik. Sekarang kita cari volume tabung yang kedua yang ada di tengah. Rumus volume tabung sama ya seperti yang volume tabung yang pertama tadi, Pi kali R pangkat 2 kali T. Nah, di sini kita harus lihat dulu ya. Dikatakan bahwa diameter ya mainan kue tart yang di bawahnya itu selisihnya 7. Jadi lebih besar 7 cm daripada yang di atasnya. Tadi yang pertama itu diameternya 14 cm ya. Sehingga tabung yang ada di tengah ini diameternya 14 tambah 7, 21 cm. Sehingga R-nya adalah setengah dari 21 cm. Atau kita tulis dalam bentuk pecahan saja ya, 21/2 cm. Ini tinggi seluruhnya adalah 45 cm ya. Tinggi semua tabungnya ini sama ya. Jadi tinggi tabung yang kedua ini juga 15 cm, sama seperti tinggi tabung yang pertama tadi ya. Kita masukkan angka-angkanya ya. Pi-nya kita gunakan 22/7 karena R-nya 21/2 ya, seperti ini. Hasilnya adalah 5197,5 cm kubik. Sekarang kita cari volume tabung yang paling bawah. V3 ya. Rumusnya adalah Pi kali R pangkat 2 kali T. Ingat tadi diameternya selalu bertambah 7 cm ya. Jadi yang di bagian bawah ini diameternya adalah 21 tambah 7 yaitu 28 cm. Sehingga R-nya setengah dari 28 yaitu 14 cm. Tadi tinggi keseluruhan 45 cm, tinggi tabungnya semua sama ya. Jadi ini tinggi tabung yang bagian bawah juga sama, 15 cm. Sama seperti tinggi tabung yang pertama dan kedua. Kita langsung masukkan angka-angkanya ya. Kita gunakan Pi-nya 22/7 dikali 14 kuadrat kali 15. Hasilnya adalah 9240 cm kubik. Kita sudah mendapatkan semua volume tabungnya ya. Kita bisa cari volume gabungannya sekarang. Volume gabungan sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. 2310 ditambah 5197,5
ditambah 9.240. Hasilnya adalah 16.747,5 cm kubik. Anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini tentang volume gabungan bangun ruang ya. Ingat kembali ya semua rumus-rumus ya mengenai volume bangun ruang. Apa itu rumus volume prisma, volume limas, volume tabung, volume kerucut ataupun volume dari bangun ruang bola ya. Ulangi lagi ya pelajaran kita hari ini di rumah bersama papa, mama atau kakak kalian. Ingat untuk like videonya dan share serta subscribe ke channel Gembira Belajar. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye bye.